Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023 jalur prestasi atau SNBP yang saat ini sedang menunggu masa pendaftaran. Pada video kali ini saya akan mengupas keketatan SNBP di UPN Jatim, ya. Salah satu kampus yang sekarang semakin banyak peminatnya dan semakin bagus juga prodi-prodinya tahun 2023. Kita akan simak bersama-sama di mana UPN Jatim tahun 2023 itu bakal menerima 5.758 calon mahasiswa, di mana dibagi menjadi tiga jalur SNBP prestasi itu alhamdulillah kuotanya cukup besar ya 30%, sehingga sekitar 1.727. Kemudian di jalur tulisnya 40%, sekitar 2.303, dan terakhir jalur mandiri 30% di 1.727. Kita akan fokus di jalur SNBP dulu karena ini yang krusial, karena 2 minggu ke depan kita teman-teman sudah memiliki waktu untuk mendaftar dan tentunya butuh data untuk mengambil keputusan. Nah, keketatan di UPN Jatim itu bisa diperoleh dari nilai daya tampung atau kuota dibanding jumlah peminat kali 100%. Misalnya saya ambil prodi ilmu komunikasi, daya tampung misalnya 50, peminatnya misalnya 1.000, maka keketatannya itu 50 per 1.000 kali 100 ketemu 5%. Apa arti angka ini? Jadi nanti jika semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau semakin kecil peluang untuk bisa diterima. Maka nanti teman-teman bisa memperhatikan ya, kira-kira prodi yang saya pilih itu keketatannya berapa. Kalau angkanya kecil, perlu dipertimbangkan untuk bergeser atau perlu dipertimbangkan mencari prodi yang sama di kampus lain. Tapi jika keketatan angka di angka yang besar, berarti menandakan prodi itu peluangnya juga lebih besar. Nah, kita akan buka ya prodi-prodi yang paling ketat dan prodi-prodi yang longgar di UPN Jatim, jalur prestasi ya 2023. Di klaster 1 ini adalah 5 prodi paling ketat dimulai dari ya ilmu komunikasi. Kuotanya sangat banyak ya, 105, tapi peminatnya juga sangat banyak, 1.135. Jadi keketatannya di angka 9,25. Ini prodi paling ketat di UPN. Yang kedua pariwisata, kuotanya hanya 30, peminatnya 312, keketatannya 9,62. Kemudian administrasi bisnis, kuotanya sangat banyak, 99, peminatnya 1.009. Keketatannya 9,81. Kemudian ada Tekpang, teknologi pangan. Kuotanya lumayan 45, peminatnya 450, kekatannya 10%. Dan yang kelima ada teknik lingkungan, kuotanya lumayan 48, peminatnya 477, kekatannya 10,06. Ini 5 prodi klaster 1 dengan keketatan paling tinggi, dengan angka 9 sampai 10. Kita lihat di klaster kedua, ada prodi apakah di UPN. Nah, yang keenam ada teknik industri. Kuotanya lumayan banyak 75, peminatnya juga banyak 743, sehingga keketatan 10,09. Kemudian ada teknik sipil, kuotanya lumayan 48, peminatnya 472, keketatannya 10,17. Nomor 8 ada ilmu hubungan internasional HI, kuotanya lumayan 42, peminatnya 407, keketatannya 10,32. Dan di nomor 9 ada sistem informasi, kuotanya lumayan banyak 78, peminatnya 726, keketatannya di angka 10,74. Nomor 10 ada informatika, sangat banyak, kuotanya 105, peminatnya juga lumayan banyak 88, 888, sehingga keketatannya di angka 11,82. Ini urutan prodi di klaster kedua, UPN Jatim. Kita lanjut di klaster ketiga. Tentunya semakin ke bawah, semakin besar angka keketatannya, menunjukkan persaingan semakin longgar atau semakin berpeluang besar untuk lolos. Yang ke-11 ada manajemen, kuotanya sangat banyak 150, peminatnya 1.243, keketatannya 12,07. Kemudian ada arsitektur, kuotanya 45, peminatnya 351, keketatannya 12,82. Di nomor 13 ada prodi sains data. Ini prodi yang sedang naik daun ya. Banyak di kampus-kampus itu membuka prodi baru terkait dengan sains data. Kuotanya 39, peminatnya 302, keketatannya 12,91. Nomor 14 ada agribisnis, kuotanya 75, peminatnya 551, keketatannya 13,61. Nomor 15 ada administrasi publik, kuotanya 96,
peminatnya 671, keketatannya 14,31. Ini di kelas ketiga dengan angka keketatan sudah semakin besar ya 12 sampai 14. Tentunya ini juga memberi harapan kalau prodi-prodi yang kita pilih ini sesuai, maka ini memiliki peluang untuk bisa diterima lebih tinggi dibandingkan yang klaster 2 maupun klaster 1. Di klaster keempat ada ekonomi bangunan, kuotanya lumayan banyak, 75, peminatnya 524, keketannya di 14,31. Kemudian ada prodi akuntansi, kuotanya 120, peminatnya 808, keketatannya 14,85. Nomor 18 ada prodi hukum, kuotanya 105, peminatnya 702, keketatannya 14,96. Kemudian ada prodi agroteknologi, kuotanya 80, peminatnya 475, keketatannya 16,84. Semakin tinggi ya ini angkanya, berarti menunjukkan tingkat persaingan yang semakin rendah. Nomor 20 ada teknik kimia, kuotanya lumayan banyak 82, peminatnya 458, keketatannya 17,90. Ya, klaster keempat menunjukkan sebuah data yang cukup apa itu menjanjikan di mana prodi-prodi ini em, karena mungkin kotanya besar ya menawarkan sebuah peluang untuk bisa lolos lebih tinggi dibandingkan yang di klaster-klaster sebelumnya. Masuk di kelas 5 ada prodi teknik mesin, kuotanya 33, peminatnya hanya 158, keketatannya 20,89. Kemudian ada desain komunikasi visual, kuotanya 51, peminatnya 184, keketatannya 27,72. Nomor 3 adalah kewirausahaan, kuotanya 30. Nah, ini prodi baru ya. Prodi baru di apa itu di UPN di mana membuka prodi kewirausahaan. Kuotanya lumayan 30 dan ini bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman pilih. Kemudian ada prodi baru juga fisika, kuotanya juga lumayan 24 dan juga ada prodi desain interior. Ini baru juga di UPN juga memberikan kuota 24. Jadi KWU Fisika Desain Interior merupakan prodi yang baru dibuka tahun ini. Ada dua prodi baru lagi yaitu Linguistik Indonesia dan Bisnis Digital. Tapi kuotanya hanya kecil ya 12, separuhnya dari yang sebelumnya tadi. Bisnis digital ini juga beberapa kampus membuka prodi baru karena ini mungkin disesuaikan dengan era kekinian di mana eh, dalam dunia bisnis sekarang sudah tidak bisa dipungkiri melibatkan dunia digital di mana proses-proses pemasaran, proses-proses apa itu pembelian sekarang sudah berplatform digital. Untuk itu teman-teman ini bisa jadikan sebagai alternatif pilihan untuk bisa memilih prodi-prodi yang punya peluang besar untuk lolos. Baik, kita akan ketemu di video berikutnya tentunya lebih spesifik ke strategi bagaimana kita bisa lolos di jalur SNBP atau jalur prestasi tahun 2023. Tetap semangat, ikuti terus video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.